kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang sudah 10 harian kira-kira ya. Belum ya, 1 minggu lebih. Ketika kita ditinggalkan itu memang ada 2 orang, ada 2 kelompok manusia yang susah dan senang. Yang susah itu karena apa? Yang susah itu karena pada waktu puasa tidak bisa maksimal. Sedangkan puasa sudah meninggalkan kita. Setahun kemudian baru akan kembali. Nyawa kita belum tentu masih ada. Susah jadinya ya. Lah yang senang memang sudah terbebas dari kewajiban poso dan lain sebagainya. Tapi hal yang penting masih ada lagi satu ibadah yang setara dengan setahun kalau dilakukan, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Boleh dikerjakan berurutan, boleh dikerjakan merencau-merencau. Ya, ini masih ada kesempatan untuk melakukan itu. Tapi hal yang penting adalah merealisasikan hasil puasa kita selama bulan Ramadan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang penting. Apa yang menjadi target daripada puasa itu adalah 1, terampunkannya dosa kita dan kita mendapatkan predikat takwa. Itu yang terpenting. Nah, bagaimana ciri-ciri ketakwaan itu? Mari kita lihat dalam Quran. Banyak sekali dalam Quran itu, ada yang bersifat radikal, ada yang bersifat moderat, ada yang bersifat sosial dan sebagainya. Di dalam firman Allah disebutkan orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Walladzina idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang membelanjakan hartanya baik dalam kondisi sempit atau dalam kondisi lapang. Dan orang itu bisa menahan marah. Kemudian gampang memaafkan manusia. Ini 3 item dalam ayat 134 surat Ali Imran. Kemudian ayat berikutnya disebutkan waladina idza fa'alu fahisatan, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah. Perbuatan fahisah itu perbuatan-perbuatan yang apa saja, termasuk yang mengandung dosa dan juga dolim kepada diri mereka sendiri. Cirinya apa? Zakarullaha, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, lalu memohon ampun kepadanya, kepada Allah. Ini cirinya. Dan tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Ini kurang lebih seperti itu. Tapi ini sudah sering disampaikan oleh para mubaligh. Tapi saya akan menyampaikan lain, ciri-ciri ketakwaan yang lain, supaya agak beda. Di dalam Quran yang lain disebutkan, Quran surat Mujadilah ayat 22. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man khatallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadnahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini kurang lebih tanda-tanda Allah menancapkan iman di kita itu kayak apa. Ya. Salah satunya adalah disebutkan di situ, satu kaum, ya, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari kemudian akan berkasih sayang
kepada penentang-penentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi artinya menjelaskan ayat ini, kalau orang beriman itu tidak mungkin berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapaknya, walaupun mereka itu adalah anak-anaknya, walaupun mereka itu adalah teman-temannya, walaupun mereka itu adalah kaum keluarganya. Kalau mereka semua itu menentang Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang beriman tidak akan berkasih sayang kepada mereka. Nah, ini agak radikal sedikit. Apa kata Allah? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah tancapkan keimanan di hatinya. Jadi iman yang mendarah daging sampai ke dalam hati itu seperti itu karakternya. Ya, yang seperti ini jarang diajarkan karena apa? Itu dianggap radikal. Sedangkan di Indonesia itu mengajarkan supaya moderat. Nah, sebenarnya moderat atau tidak moderat itu istilah aja sebenarnya. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Rasulullah itu dasarnya Quran. Quran itu isinya juga radikal, juga moderat. Kalau kita pahami yang moderat saja, kita pakai yang moderat saja, kemudian yang radikal kita buang, itu artinya sama dengan kita mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian isi kitab. Yang demikian itu nanti akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Allah tidak lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Ini rapatnya di situ. Maka saya sering berkali-kali itu sering saya sampaikan supaya orang itu memahami melaksanakan Quran itu tidak pilih-pilih. Kalau kita sebagai orang beriman, kewajiban untuk menerima Quran. Kewajiban kita rela diatur oleh Allah. Kalau kita masih menawar-menawar, itu masih dipertanyakan. Tapi kalau kita seluruh kita pakai, kemudian kita dibutuhkan ilmu lagi yang namanya ilmu toleransi dalam Islam. Ini penting. Kalau tidak seperti itu, maka orang itu akan cenderung untuk menyembunyikan agama. Tadi saya bacakan dalam surat sholat tadi. Orang-orang yang menyembunyikan agama itu akan dilaknat oleh Allah. Dan akan dilaknat oleh semua orang yang dapat melaknat. Kecuali orang yang mau tobat, mengadakan perbaikan, dan kemudian menjelaskan agama ini dengan benar. Jadi mubalik itu sebenarnya juga berat. Harus menyampaikan agama ini apa adanya. Nah, ini dibutuhkan ilmu juga ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi contoh karakter orang yang bertakwa itu seperti itu. Punya prinsip. Walaupun yang melanggar itu adalah bapak kita, anak kita, saudara kita, dan kaum keluarga kita. Kalau mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, kita tidak boleh menjadikan mereka kasih sayang. Ya biasa saja. Ini banyak juga terjadi bagaimana hubungan seorang anak dengan bapak, tapi bapaknya kafir. Ibrahim itu kafir bapaknya itu. Nyuruhnya bertentangan, disuruh menjual patung. Nah, patung itu haram untuk dijual belikan. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu? Ibrahim menerima saja tapi tidak dijual. Nah, ini perlu juga satu ilmu gitu. Jadi kita kembali kepada masalah tadi itu, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayatanahum biruhim minhu, lalu Allah memperkuat dengan pertolongannya. Wa yudkhiluhum, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Saling meridhoi, saling mencintai. Ada kalau kita kepingin dicintai oleh Allah, syaratnya apa? Disebutkan dalam Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu
dan akan mengampuni dosa-dosamu. Tadi Allah sudah membocorkan syaratnya ini. Kalau kita kepingin dicintai Allah dan diampuni, disuruh mengikuti Rasulullah dalam konteks sebagai Rasul, bukan sebagai basar, bukan sebagai seorang laki-laki. Mengikuti Rasul sebagai, mengikuti Nabi kita Muhammad sebagai Rasulullah. Sudah diberitahu oleh Allah. Ya. Kita kembali kepada masalah yang saya sampaikan tadi. Kita akan dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu mengalir sungai-sungai di dalamnya dan kita kekal di dalamnya. Ulaika Hizbullah. Mereka-mereka itu adalah golongannya Allah, barisannya Allah. Ala inna, sesungguhnya barisan Allah itu Hizbullahu humul muflihun, adalah orang yang menang. Nah, ini ciri-ciri ketakwaan seperti ini memang jarang. Kita sulit juga melakukan. Karena apa? Musuh wong tua. Ya. Tapi kalau orang-orang lain ya mudah saja. Tapi kalau keluarga sendiri yang menentang Allah dan Rasulullah jadi masalah. Gitu. Ini masih satu ayat. Satu ayat yang lain lagi disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, mayyartadda minkum antinihi. Barang siapa yang murtad daripada agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Niscaya Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillahi. Mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahuinya. Jadi kalau orang-orang semua pada murtad, Allah akan diturunkan kepada di dunia ini suatu kaum yang kaum itu cirinya cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Kalau saling cinta mencintai ini namanya apa? Waliullah. Nah, cirinya juga mereka itu berjuang di jalan Allah. Jihad itu artinya apa? Bersungguh-sungguh. Puncaknya perang. Tapi perang itu artinya sendiri kital. Bahasanya itu kital. Kalau berjuang itu jihad itu artinya luas, tergantung konteksnya. Nah, konteksnya perang ya perang, kalau enggak ya enggak. Nah, saya itu kenapa saya sering sampaikan pandangan keagamaan itu dalam rangka jihad saya. Karena saya melihat umat Islam itu di Indonesia banyak, tapi tidak ada yang hero untuk bagaimana Islam ini supaya jaya. Nah, salah satunya saya melihat adalah kepahamannya. Karena kepahaman orang Indonesia itu rata-rata Islamnya ini 5 item, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Selesai. Tapi kalau kita melihat Islam dalam studi Islam yang menggunakan studi normatif, mempelajari Islam dari sumber teks agama itu, maka akan kita ketemukan ajaran itu banyak sekali. Termasuk masalah keimanan, akidah, kemudian syariah dan akhlak. 3 item ini kalau dijabarkan luas sekali, terutama di syariat. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam Indonesia. Karena orang-orang Indonesia itu rata-rata ngelakoni agama dhewe gak wani, karena didendeni, ditakut-takuti oleh orang-orang yang sengaja untuk supaya Islam tidak muncul gitu. Nah, kita harus ngerti seperti itu. Maka saya sering sampaikan, kepahaman ini penting. Pemahaman tentang Islam radikal, Islam moderat, kita harus paham. Di mana kita dibohonginya. Harus ngerti seperti itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah dari sisi yang lain untuk mengejawantahkan hasil poso predikat kita sebagai orang yang takwa dari sisi yang lain.
dari sikap, mental kita, karakter kita. Itu kalau kita memiliki karakter seperti itu, orang-orang kafir itu takut. Maka karakter-karakter yang model seperti yang saya sampaikan itu dihapus oleh mereka itu. Bagaimana caranya? Akhirnya muncul, wah ini sama radikal. Nah, itu yang terjadi sekarang ini di dunia. Ya, tapi kalau Allah menghendaki lain ya bisa seperti di Korea Utara itu. Negara komunis sekarang ini presidennya masuk Islam. Diikuti oleh yang lainnya. Luar biasa sekarang. Ya bisa saja kalau Allah berkehendak. Kalau di Palestina kok enggak sampai sekarang kok Allah belum menurunkan pertolongannya. Itu saya baca dalam Quran itu memang untuk menguji orang-orang yang beriman. Ya, jadi semua persoalan di dunia ini yang dihadapi oleh manusia selalu dijawab oleh Quran. Maka kalau kita mengklaim diri sebagai orang iman takwa, kewajiban kita tunduk patuh kepada aturan Allah. Menerima Quran sebagai jalan hidup kita. Kita hanya menerima saja, belum tentu kita rela, apalagi ngelakoni. Nah ini diharapkan seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka cap kita sebagai orang iman takwa masih diragukan. Karena ini bayarannya sangat mahal. Orang iman takwa itu bayarannya apa? Surga. Luar biasa. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Mahal bayarannya kita. Ya saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dapat jadikan tambahan pemikiran kita, menambah pemahaman tentang keislaman kita, sehingga dapat kita ejawantakan dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.